Kami lanjutkan kembali Kompas Pagi dengan informasi dari KPK yang memeriksa ex-Dirjen Imigrasi Roni Sompi sebagai saksi kasus politisi PDIP Harun Masiku. Sebelumnya kasus ini menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Usai diperiksa, Roni mengaku mendapat 20 pertanyaan dari penyidik terkait dirinya saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Roni bilang dirinya sudah memberitahu saat Harun Masiku melintas di Bandara Soekarno-Hatta, namun belum ada perintah mencegah ke luar negeri. Ditanya terkait keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni meminta menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali. Pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan Roni Sompi diperiksa sebagai saksi atas tugasnya saat menjabat Dirjen Imigrasi. Tessa menambahkan KPK masih menjadwalkan pemeriksaan beberapa saksi lain terkait kasus Harun Masiku. Soal pemeriksaan lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan politisi PDIP Doni Tri Istiqomah, Tessa meminta menunggu lebih lanjut. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Saksi-saksi yang memang memiliki informasi atau pengetahuan baik itu terkait keberadaan saudara HM maupun terkait perkaranya itu sendiri, dalam hal ini suap ke saudara Wahyu, dan saksi-saksi yang lain juga akan diminta keterangan. Tidak hanya itu saja, karena saat ini juga sudah ada surat perintah penyidikan yang baru untuk tersangka saudara HK maupun saudara DTI. Jadi kita tunggu aja nanti endingnya. Sebelumnya kasus yang menyeret politisi PDIP yang hingga kini masih buron, Harun Masiku, bermula pada 2018 silam. Dari kasus ini, Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan menjadi tersangka atas dugaan suap dari Harun Masiku. Seiring berjalannya waktu, KPK juga menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan politisi PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. KPK menyebut keduanya diduga terlibat melobi Wahyu Setiawan agar meloloskan Harun Masiku sebagai legislator. Bahkan selain memeriksa ex-Dirjen Imigrasi, KPK juga sempat memeriksa politisi PDIP yang juga ex-Menkumham, Yasona Lauli. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024,
Sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Sorotan lain, Saudara, Mahkamah Agung tanggapi sindiran Presiden Prabowo Subianto soal vonis ringan koruptor. Jubir MA bilang pernyataan Presiden adalah penegasan, bukan intervensi. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo terkait koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah harus divonis 50 tahun pidana penjara adalah bentuk penegasan dari seorang presiden. Terkait vonis Harvey Muiz, Yanto menegaskan putusan hakim belum inkrah karena jaksa penuntut umum mengajukan banding. Dari Mahkamah Agung, kalau statement beliau selaku presiden itu menganggap itu bukan intervensi. Kan itu penegasan ya, lebih daripada penegasan. Kalau seperti itu, jadi kita memaknainya beliau itu statementnya adalah penegasan. Kalau sudah nyata-nyata terbukti, artinya alat buktinya itu terpenuhi bahwa dia korupsi dan korupsinya adalah ratusan triliun, beliau mengendaki hukuman yang berat sampai 50 tahun tadi. Cuman perlu dipahami bahwa putusan yang menjadi pro kontra tersebut sekarang dinyatakan dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHP. Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Prabowo menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar bilang pihaknya kini tengah menyusun memori banding atas vonis Harvey Muiz. Harley juga membantah bukti penuntutan Harvey lemah. Kapus Penkum Kejagung bilang jaksa penuntut sedang menyiapkan dalil-dalil dalam memori banding meski salinan putusan pengadilan belum diterima. Soal tuntutan jaksa yang dianggap lemah, Harley menyebut bukti yang diajukan sudah linear dengan tuntutan, tetapi ada subjektivitas hakim dalam memutuskan perkara. Didaftarkan di pengadilan dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Kasus korupsi timah belakangan ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Angka ini menempatkan kasus timah menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Dengan nilai kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, vonis tertinggi hanya diberikan kepada Mohtar Riza Pahlevi selaku Dirut PT Timah dengan vonis 8 tahun penjara.
Sementara untuk kasus korupsi Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah, terdakwa Surya Darmadi yang sempat buron divonis 16 tahun penjara. Sebelumnya Surya Darmadi juga pernah ajukan peninjauan kembali, namun hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga ada kasus korupsi proyek BTS 4G yang meraup kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah, turut melibatkan ex-Menkominfo Johnny G. Plate yang akhirnya divonis 15 tahun penjara. Usai jeda saudara, kebakaran besar terjadi di sebuah pasar besar di Accra, ibu kota Ghana. Petugas dan warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Pabrikan mobil Jaguar meluncurkan mobil listrik tipe 00 dengan desain futuristik.